Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Pristiadirna, NIM 2541181079. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UHN I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Video praktek pembelajaran untuk ujian kinerja hari ini dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025 dengan mengambil materi pancayatnya di kelas 5. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Silakan duduk kembali anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini semua? Baik. Ya, nah jadi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Hindu, ya. Nah, sebelum Bu Guru masuk ke materi, di sini adakah temannya yang tidak hadir? Ada yang masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas yang udah kita buat? Siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Ya. Tidak boleh ribut pada saat jam pelajaran. Tidak boleh ribut di kelas, tidak mengganggu teman, mendengarkan ibu guru saat jam pembelajaran berlangsung. Ibu guru harap anak-anak semua bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Minggu lalu, ya, kita belajar materinya tentang apa? Ada yang ingat minggu lalu? Pengertian pancayatnya. Iya, pengertian pancayatnya. Siapa yang masih ingat dengan pengertian pancayatnya? Pancayatnya adalah 5 korban suci atau persembahan tulus ikhlas kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa, para bebuta, para pitara, para diri sendiri atau untuk orang lain, dan untuk para rasi. Iya, lengkap sekali ya jawabannya Yudana ya. Hari ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang bagian-bagian pancayatnya. Ya, sekarang semuanya coba perhatikan gambar yang ada di layar. Ya, semuanya perhatikan gambar yang ada di layar. Siapa yang bisa mendeskripsikan gambar yang ada pada layar ini? Ini gambarnya tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya yang tahu. Iya, Bara ya. Metanding. Metanding. Oke, selain metanding, ada jawaban lain. Membuat sehat. Menurut kalian, kenapa sih kita perlu membuat banten seperti ini? Kira-kira kenapa? Untuk menghormati Sang Widi-Wasa. Menghormati Ide Sang Hyang Widi-Wasa. Baik sekali jawabannya. Ada lagi jawaban lain selain jawabannya Dita? Untuk membayar hutang para Ida Sang Hyang Widi-Wasa dan para pemuda juga. Oke, untuk membayar hutang kepada Ide Sang Hyang Widi-Wasa dan juga para buta. Ya, kurang lebih sama jawabannya. Cuma ada tambahannya kepada para buta karena di sini ada segehan. Ya, nah jawaban yang kalian tadi utarakan itu semuanya benar. Nah, kegiatan yang tadi kalian jawab, membuat segehan, membuat canang, ya, membuat banten, itu salah satu kegiatan penerapan dari pancayatnya. Nah, maka dari itu sekarang Bu Guru akan mengajarkan mengenai apa saja sih bagian-bagian dari 5 jenis persembahan itu dan bagaimana contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran hari ini Bu Guru harapkan ya anak-anak dapat menyebutkan bagian-bagian pancayatnya, kemudian anak-anak dapat menguraikan contoh-contoh dari pelaksanaan pancayatnya. Ya. Nah, sekarang semuanya sudah memegang bahan ajar atau materi ajar? Sudah. Silakan dibuka bahan ajarnya, materinya dibuka, bukunya dibuka.
Oke, sekarang semuanya perhatikan ke depan. Pancayatnya seperti katanya saja panca. Panca artinya 5 ya. Jadi ada 5 jenis yatnya atau 5 jenis persembahan yang kita perlu lakukan ya, kewajiban. Oke, sepertinya ada yang mengantuk ya. Mungkin lebih semangat lagi. Coba sekarang semuanya tepuk semangat dulu. Tahu tepuk semangat? Oke, coba ya. Tepuk semangat. Bagian-bagian pancayatnya ya, ada 5 jenis bagian pancayatnya. Sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Ini gambar yang pertama. Coba lihat gambarnya baik-baik. Ini gambar apa? Siapa yang tahu silakan angkat tangannya. Orang yang melakukan persembahyangan. Orang yang melakukan persembahyangan. Ya. Kenapa kita bisa tahu orang yang melakukan persembahyangan? Karena lihat sikapnya. Ini sikap bersembahyang. Nah, lalu apa kaitan sikap bersembahyang ini dengan pancayatnya? Nah, jadi sikap sembahyang ini kan artinya, ya, bersembahyang ini kan artinya kegiatan memuja atau menyembah Ida Sang Hyang Widi Wase. Nah, maka dari itu jenis atau bagian pancayatnya yang pertama itu adalah dewayatnya. Dari katanya aja dewa, Ida Sang Hyang Widi Wase atau Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi bagian yang pertama adalah dewayatnya. Persembahan yang kita tujukan kepada Ida Sang Hyang Widi Wase. Betul sekali. Nah, sekarang anak-anak silakan simak tayangan video ya yang akan Bu Guru tampilkan. Simak dengan baik. Nah, sudah disimak dengan baik videonya tadi? Sudah. Dari tayangan video tadi, siapa yang bisa menjelaskan kegiatan apa yang dilakukan pada video tersebut? Oke, Bayu. Membuat Banten Saiban. Membuat Banten Saiban. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan dulu buat Bayu. Ya. Oke. Ada jawaban lain selain jawabannya Bayu? Mengaturkan Saiban. Menghaturkan Saiban. Oke, betul sekali ya. Beri tepuk tangan juga untuk Dara. Kalian pernah nggak melakukan kegiatan seperti yang ada pada video? Siapa yang pernah angkat tangannya? Nah, menurut anak-anak, mengapa orang dalam video itu membuat dan menghaturkan Saiban? Kira-kira kenapa? Menghormati Ida Sang Hyang Widi Wase dan para buta. Menghormati Ida Sang Hyang Widi Wase dan para buta. Oke, yang lain? Memberi persembahan kepada para pemuda untuk mensejahterakan alam supaya alam menjadi seimbang. Iya, bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kedua anak Laka dan juga Yudana. Nah, pelaksanaan niatnya sendiri itu terbagi menjadi 2 ya. Pelaksanaannya terbagi menjadi 2. Dari segi waktu ya, kita lihat ya. Yang pertama secara nityayatnya. Pernah mendengar kata ini? Pernah. Secara nitya dan juga naimitika ya. Nityayatnya. Apa itu nityayatnya? Persembahan yang dilakukan secara rutin atau setiap hari. Iya, ya persembahan yang dilakukan secara rutin atau setiap hari. Kalau naimitika, siapa yang tahu naimitika?
Persembahan yang dilakukan di hari-hari tertentu. Iya, persembahan yang dilakukan di hari-hari tertentu. Sekarang Ibu Guru akan bagi kalian ya menjadi 5 kelompok. Sekarang Bu Guru akan bagikan lembar kerja untuk anak-anak dalam mengerjakan tugas kelompok. Ya. Sudah semuanya mendapatkan LKPD? Sudah ya. Sekarang anak-anak perhatikan LKPD-nya dulu. Perhatikan ya. Sudah semua diperhatikan? Kalian baca di sana ada petunjuk pengerjaan. Ya. Silakan buka lembar yang ketiga. Buka lembar yang ketiga. Sudah semuanya dibuka? Nah, di sana ada sebuah kolom, ya. Kalian isi terlebih dahulu nama-nama anggota kelompoknya siapa saja. Sudah? Setelah itu, kalian baca di sini petunjuk pengerjaannya. Di sini Ibu Guru minta anak-anak untuk menulis contoh pelaksanaan pancayatnya sesuai waktu pelaksanaannya dengan benar. Tadi kan kita sudah belajar bagian-bagian pancayatnya apa aja. Nah, sekarang kalian tulis contoh pelaksanaannya apa saja. Ya, di sini ada secara nitiyayatnya apa, secara naimitikayatnya apa, ya. Paham? Oke. Ya. Gimana? Contohnya buat berapa? Contohnya buat berapa yang kalian tahu segitu buat. Minimal 5, ya. Minimal 5, buat minimal 5, masing-masing 5. Paling sedikit 5. Tulis yang rapi. Baik, karena waktunya sudah habis ya anak-anak ya. Karena waktunya sudah habis, mari kita cukupkan mengerjakan LKPD-nya ya. Sudah ya, karena waktunya sudah habis kita cukupkan mengerjakan LKPD-nya. Sekarang kita akan lanjutkan ke presentasi kelompok. Silakan duduknya dirapikan dulu, semua dirapikan. Oke, sebelum kita melakukan presentasi kelompok, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Untuk merilekskan otak kalian dari tadi sudah sudah berpikir. Sekarang kita ice breaking dulu ya. Anak-anak silakan semuanya berdiri. Anak-anak semuanya berdiri. Ikuti semuanya, ikuti. Ikuti semuanya. Gerak semuanya gerak. Gimana di kanan? Gerak semuanya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Senang-senang sudah ya. Happy sudah, senang sudah. Sekarang kita lanjut ke presentasi kelompok ya. Kita mulai lagi ke presentasi kelompok. Presentasi kelompok sekarang Bu Guru minta kelompok pertama. Silakan maju ke depan. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Igede Yudana Saputra dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nikita Anggita Widasanti Dewi. Perkenalkan, nama saya Putri Anindya Nareswari. Perkenalkan, nama saya Madi Rantu Satria dari kelas kelompok 1. Nama saya Imadi Ibrahim
indera pertama dari kelompok 1. Oke. Lanjut. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berkaitan dengan pancayatnya. Kelompok kami mendapatkan dewayatnya. Dalam bentuk pelaksanaannya, dewayatnya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu nityayatnya dan naimitiyatnya. Sebelum itu, dewayatnya adalah korban suci tulus ikhlas kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Oke, terima kasih kelompok 1. Nah, sebelum itu, Bu Guru minta dari tanggapan beberapa kelompok. Siapa yang bisa memberikan tanggapan kepada hasil karya temannya dan juga penampilan temannya saat presentasi? Oke, Bara. Tanggapannya bagus di depan. Bagus, penampilannya bagus. Sudah benar penjelasannya tentang dewayatnya? Ya. Sudah, oke, iya. Beri tepuk tangan sekarang untuk kelompok 1. Silakan duduk. Dari presentasi tadi, kalian semua sudah baik ya. Kalian sudah bisa menguraikan apa saja contoh-contoh penerapan dari masing-masing pancayatnya ya. Dari kelompok 1 sampai 5 semuanya sudah baik. Nah, ada pertanyaan terkait materi ini? Tidak ada pertanyaan? Tidak, oke. Kalau begitu sekarang semuanya coba ditutup bukunya semua. Ditutup, buku pelajarannya ditutup. Sekarang Bu Guru akan bagikan kalian soal evaluasi terkait materi yang tadi telah kita pelajari bersama. Ibu Guru minta kalian menjawab sendiri, secara mandiri, ya. Menjawab dengan baik. Silakan tulis identitasnya nanti ya, ada nama. Sudah selesai anak-anak? Oke, baik. Kalau sudah silakan sekarang dikumpulkan ya. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya mengerjakan? Oke, baik. Kalau sudah sekarang dikumpulkan ya lembar evaluasinya, soal evaluasinya ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tepatnya bagian-bagian dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja bagian pancayatnya? Ada 5 ya. Dewayatnya. Apa penerapan dari dewayatnya? Apa saja? Melakukan puja trisadia pada saat pagi hari, sore hari, dan siang hari. Kalau manusayatnya, secara nityayatnya apa? Pelaksanaan yang manusayatnya? Iya, saling menghormati sama umat manusia. Kalau secara naimitika? Iya, metatah. Pintar sekali ya. Berarti kalian sudah memahami ya. Memahami pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini apakah kalau Bu Guru minta kalian kasih bintang 1 sampai 5, kalian mau kasih bintang berapa? 5. Semuanya senang? Iya, luar biasa. Kalau begitu kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, ya. Kita nanti bertemu di pertemuan selanjutnya di minggu depan ya dengan mempelajari materi masih pancayatnya, tetapi mempelajari tentang tingkatan-tingkatan yatnya ya. Nah, kalian jangan lupa belajar di rumah. Untuk itu hari ini kita tutup pembelajarannya dengan menghaturkan doa dan paramasanti. Pada asana. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Paramasanti.